apa kabar? Selamat datang di kelas berpikir. Bagaimana belajar kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Atau masih tidak tahu dengan apa yang sedang kalian lakukan? Nah, maka dari itu, ikuti terus pembahasan kita kali ini. Menurut Ernest R. Hilgard di dalam buku Psikologi Pendidikan karya Sumardi Surya Brata tahun 1984 halaman 252 mengatakan bahwa belajar memiliki pengertian sebagai proses dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dalam keadaan sadar sehingga menimbulkan adanya perubahan dan menyebabkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, berdasarkan pengertian ini, belajar juga menimbulkan perubahan diri dan lebih baik jika atas kemauan dari masing-masing pribadi dan bukan paksaan, karena dengan cara ini, tak jarang mereka yang belajar berakhir dengan depresi hingga tekanan mental. 5 tambah 5 tambah 5 terus nangkenya tambah 5. Ya sudah benar. 5 tambah Ciri-ciri belajar yang pertama adalah belajar berbeda dari kematangan. Kematangan adalah sesuatu yang dialami oleh manusia karena perkembangan bawaan. Tanpa melalui aktivitas belajar pun, pada saat tertentu orang akan mengalami kematangan. Oleh karena itu, kematangan akan dialami oleh seseorang meskipun ia sendiri tidak mensengaja. Semisal, ada seorang anak dari belum bisa berjalan pada umur tertentu menjadi bisa berjalan pada umur selanjutnya. Yang kedua adalah belajar dibedakan dari perubahan kondisi fisik dan mental. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang disengaja. Seperti contoh, perubahan bisa berupa dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari yang tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ja'ala berbagai quda sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Maaf ya, itu cuma lelucon belaka. Contoh yang sebenarnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah. Hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Perubahan tingkah laku yang sifatnya relatif tidak menetap bukanlah karena proses belajar. Contohnya seperti orang yang setiap kali dapat berubah. Perubahan-perubahan yang demikian tidak sama dengan perubahan-perubahan dalam belajar. Perubahan yang pertama adalah perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan sengaja dari individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang mahasiswa sedang belajar tentang psikologi pendidikan. Dia menyadari bahwa dia sedang berusaha mempelajari tentang psikologi pendidikan. Begitu juga setelah belajar psikologi pendidikan, dia menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan perilaku dengan memperoleh sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berhubungan dengan psikologi pendidikan. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Misalnya, seorang mahasiswa telah belajar psikologi pendidikan tentang hakikat belajar. Ketika dia mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar, maka pengetahuan, sikap, dan keterampilannya tentang hakikat belajar akan dilanjutkan dan dapat dimanfaatkan dalam mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar.
Perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Contoh, seorang mahasiswa belajar tentang psikologi pendidikan, maka pengetahuan dan keterampilannya dalam psikologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari dan mengembangkan perilaku dirinya sendiri, maupun mempelajari dan mengembangkan perilaku para peserta didiknya kelak ketika dia menjadi guru. Yang keempat adalah perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Misalnya, seorang mahasiswa sebelum belajar tentang psikologi pendidikan menganggap bahwa dalam proses belajar mengajar tidak perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individual atau perkembangan perilaku dan pribadi peserta didiknya. Namun, setelah mengikuti pembelajaran psikologi pendidikan, dia memahami dan berkeinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip perbedaan individual maupun prinsip-prinsip perkembangan individu jika dia kelak menjadi guru. Perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Misalnya, mahasiswa ingin memperoleh pengetahuan baru tentang psikologi pendidikan, maka mahasiswa tersebut aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku psikologi pendidikan, berdiskusi dengan teman tentang psikologi pendidikan, dan sebagainya. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Misalnya, mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka penguasaan keterampilan mengoperasikan komputer tersebut akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut. Perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Misalnya, seorang mahasiswa belajar psikologi pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, mungkin dia ingin memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang psikologi pendidikan yang dibutuhkan dalam bentuk kelulusan dengan memperoleh nilai A. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, dia ingin menjadi guru yang efektif dengan memiliki kompetensi yang memadai tentang psikologi pendidikan. Nomor 8 adalah perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Misalnya, mahasiswa belajar tentang teori-teori belajar. Di samping memperoleh informasi atau pengetahuan tentang teori-teori belajar, dia juga memperoleh sikap tentang pentingnya seorang guru menguasai teori-teori belajar. Begitu juga, dia memperoleh keterampilan dalam menerapkan teori-teori belajar. Baiklah, terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa.